pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Siti. Ya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk melakukan sesi coaching bersama saya. Perkenalkan, beliau adalah pengajar praktik saya, Ibu Tri Hastuti, yang akan menyaksikan sesi coaching pasca observasi kita pagi ini. Baik Ibu. Baik Bu Sinta, kemarin Bu Sinta sudah melakukan rencana pembelajaran, kemudian sudah dilaksanakan ya Bu ya ketika saya masuk kelasnya Bu Sinta. Nah kemarin itu tujuan pembelajarannya apa saja ya Bu ya? Oh iya, untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada pembelajaran kemarin, yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi berbagai macam karakteristik benda-benda langit. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan literasi juga diharapkan siswa bisa membuat artikel yang berhubungan dengan berbagai macam benda-benda langit yang ada di jagat raya. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya untuk sesi observasi kemarin. Nah kemudian yang Bu Sinta harapkan dari sesi coaching pasca observasi kita pagi ini itu apa saja Ibu? Oh ya, diharapkan karena dengan adanya wawancara ini saya bisa mengetahui adanya kekurangan atau kelebihan yang bisa saya pertahankan dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, nanti kita saling berkolaborasi ya Bu ya untuk saling memberikan masukan ya, peningkatan kualitas pembelajaran. Ya. Berikutnya ini, kemarin Bu Sinta di pra-observasi itu kan merencanakan beberapa area pengembangan ya Bu ya. Nah, apakah rencana pengembangan yang Bu Sinta rencanakan kemarin itu sudah tercapai melalui kegiatan pembelajaran kemarin? Oh ya, sebagian sudah tercapai, diantaranya yang pertama yaitu pengembangan keterampilan. Kemarin saya merencanakan keterampilan diharapkan anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya dengan berpikir kritis untuk menghasilkan suatu produk, yaitu berupa artikel dengan berbagai macam kreativitas yang mereka miliki. Ternyata mereka sudah bisa menghasilkan produk artikel yang bermacam-macam, ada yang menggunakan aplikasi Canva, ada yang menggunakan file PDF, ada yang menggunakan video bahkan, tetapi ada juga mereka yang karena tidak membawa HP sehingga kami sediakan kertas, mereka menggambar dalam bentuk tulisan dan gambar itu di dalam kertas. Kemudian untuk sikapnya juga sudah cukup tercapai, yaitu rencana kemarin sikap kalau bisa anak-anak bisa bekerja sama di antara anggota kelompok, sesama anggota kelompok untuk membuat suatu produk tersebut, dan juga dari sikap pengembangan tadi yaitu berpikir kritis dan kreatif. Oke, baik. Berarti yang sudah tercapai itu dua ranah ya Bu ya, ranah keterampilannya dengan indikator mereka sudah membuat produk-produk yang berdiferensiasi gitu ya, sesuai dengan minatnya begitu. Kemudian yang satu lagi yang sudah berhasil dikembangkan adalah ranah sikap. Nah, begitu ya Bu Sinta ya. Luar biasa Ibu. Nah, berikutnya. Nah, tadi kan ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya yang Bu Sinta rencanakan. Nah, apakah tujuan pembelajarannya ini sudah tercapai menurut Bu Sinta? Menurut pemahaman saya, melihat dari hasil pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan sudah cukup baik untuk pengembangan tujuan pembelajarannya. Yang pertama tadi anak-anak sudah bisa mengidentifikasi karakteristik dari benda-benda langit yang diwujudkan dalam bentuk produk, yaitu sesuai dengan tujuan yang kedua tadi, membuat artikel. Mereka sudah membuat produk berupa artikel tentang benda-benda langit. Jadi menurut penilaian Bu Sinta, tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya, dengan murid-murid sudah mampu mengidentifikasi karakteristik, kemudian juga sudah dapat diwujudkan dalam bentuk produk begitu. Baik. Nah ini menurut Bu Sinta dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, apa yang sudah baik dan perlu untuk dikembangkan gitu. Dari segi pembelajaran diferensiasi produk itu sudah cukup baik menurut saya, karena anak-anak sudah bisa melakukan berbagai macam tadi membuat produk berupa artikel dengan berbagai macam bentuk. Itu menurut saya sudah dalam bentuk
pembelajaran diferensiasi produk. Kemudian juga anak-anak mencari sumber materinya itu tidak hanya dalam melalui buku paket saja, tapi anak juga sudah mencari sumber pembelajaran melalui internet juga dan buku-buku yang ada di sekeliling mereka. Berarti menurut Bu Sinta yang sudah baik dari pembelajaran kemarin itu ada 2, diferensiasi produknya ya Bu ya. Iya. Dengan indikator murid-murid itu sudah membuat produk dengan berbagai macam bentuk begitu ya Bu. Kemudian yang sudah berhasil lagi, yang sudah baik adalah diferensiasi prosesnya ya Bu, di mana kemarin anak-anak dapat mengakses materi dari berbagai sumber begitu ya Bu ya. Baik, luar biasa Bu Sinta. Berikutnya ini Bu, tadi yang sudah baik di diferensiasi produk dan proses B, kemudian yang masih perlu untuk ditingkatkan itu bagian mana saja Ya, dalam pembelajaran kemarin menurut saya yang harus saya tingkatkan lagi yaitu pada pengelolaan kelasnya. Mungkin saya masih kurang dalam proses kegiatan pengelolaan kelasnya karena masih ada beberapa anak yang kadang bermain sendiri atau mungkin asik dengan kegiatannya sendiri. Kemudian ada juga yang masih berdiskusi tapi tidak berhubungan dengan materi, sehingga saya harus betul-betul melihat bagaimana kondisi siswa, kemudian mengembalikan semangat mereka kembali untuk fokus pada proses pembelajaran atau mungkin pada tugas yang sedang mereka kerjakan. Oke, baik. Berarti menurut Bu Sinta dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, yang masih perlu untuk ditingkatkan adalah dalam ranah pengelolaan kelas ya Bu ya. Iya. Nah ini, kira-kira tindakan apa yang akan Bu Sinta lakukan untuk memperbaiki dari hal ini, dari pengelolaan kelas ini? Saya mungkin perlu berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat bagaimana cara mengelola kelas yang baik. Kemudian mungkin perlu belajar juga mungkin melalui platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan bagaimana cara mengelola kelas. Kemudian saya mungkin perlu lagi mencari informasi tentang bagaimana cara membangkitkan semangat anak-anak, misalnya melalui speaking yang mungkin ditampilkan dalam YouTube atau mungkin di internet. Saya rasa juga banyak sekali. Nah, itu perlu saya mencari informasi tersebut. Bagus sekali ya Bu ya, rencananya diantaranya tadi dengan berkolaborasi ya Bu, berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, kemudian juga mengakses platform Merdeka Mengajar ya Bu. Di sana memang banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan. Dan satu lagi mencari ini ya Bu, referensi ice breaking ya Bu, untuk membangkitkan semangat murid di dalam kelas gitu. Luar biasa Bu Sinta. Berikutnya, kapan ini Bu Sinta berencana untuk mulai atau sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang tadi itu? Oh iya, saya rencanakan secepatnya nanti setelah pembelajaran kemarin selesai, nanti saya mulai berdiskusi dengan rekan-rekan mungkin dalam tingkat sekolah dulu atau mungkin bertukar pendapat dengan rekan-rekan lain di MGMP tingkat kabupaten. Kemudian saya harus juga mulai untuk mencari referensi melalui YouTube atau mungkin platform Merdeka. Baik, semangat sekali ya Bu Sinta. Semoga lancar ya Bu, semoga tidak ada kendala, kemudian kedepannya yang sudah baik ini semakin baik lagi begitu ya. Nah, Bu Sinta, ada hal-hal lain tidak yang masih mengganjal mungkin dalam diri Bu Sinta dan perlu untuk kita diskusikan? Masih ada satu hal yang saya masih belum begitu paham, yaitu untuk mengetahui ranah pengetahuan, yaitu apakah siswa selalu untuk mengetahui peningkatan prestasi, apakah harus diberikan pretest awal dan post-test dalam bentuk tes tertulis begitu atau tidak. Nah, sebenarnya saya mau bertanya dulu pada Bu Sinta. Kemarin itu ketika pelaksanaan observasi itu di kelas, di awal pasti Bu Sinta sudah mengetahui bagaimana caranya Bu Sinta mengetahui kemampuan awal murid ketika Bu Sinta mau melakukan proses pembelajaran. Awal kemarin saya melakukan tes diagnostik yang berhubungan dengan minat dan perilaku siswa, yang rencana dari tes diagnostik minat tersebut nanti saya hubungkan dengan pembagian kelompok dan
pembuatan produk itu sesuai dengan kemampuan siswa. Apakah karena di dalam tes diagnostik itu saya memberikan tes pertanyaan berupa media sosial apa yang mereka punyai, kemudian apakah mereka sudah bisa mempunyai HP atau tidak, kemudian bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di HP itu atau tidak. Nah, itu berhubungan dengan itu sehingga saya hubungkan ke pembuatan produk. Kemudian kemarin juga saya sudah memberikan awal pembelajaran, saya bertanya kepada anak-anak apakah anak-anak sudah sedikit paham tentang benda-benda langit, kemudian jenis-jenisnya, kemudian mungkin karakteristiknya. Ternyata di sana awalnya ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang belum, ada yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Nah, itu Bu Sinta. Tadi Bu Sinta sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di awal ya Bu ya, untuk murid-murid gitu. Nah, itu juga merupakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar di awal. Ya, jadi Bu Sinta sudah melakukan. Hanya saja kan bentuknya tidak harus bentuk tertulis, bentuk Google Form gitu, tidak. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang seperti Bu Sinta lakukan kemarin, itu juga sudah termasuk tes diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar awal begitu. Nanti itu bisa untuk dikomparasikan, diperbandingkan dengan capaian belajar setelah Bu Sinta melakukan asesmen formatif begitu. Kemarin kan terakhir melakukan asesmen formatif yang berupa tes tertulis. Sebenarnya Bu Sinta sudah melakukan itu Bu. Karena mungkin karena anak ini dengan kegiatan ini jadi betul. Ya. Baik Bu Sinta, adakah hal-hal yang lain lagi? Ya, saya rasa sudah cukup untuk yang masih mengganjal tadi, ya hanya itu saja. Nah, kita refleksi sama-sama ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Sinta setelah kita melakukan serangkaian proses ini Bu, dari pra-observasi, kemudian observasi sampai sesi coaching pasca observasi pagi ini. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan bersama kemarin, saya sangat senang sekali karena mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan ini. Di antaranya yang pertama yaitu seharusnya dalam proses pembelajaran itu memang harus perlu disiapkan dengan matang, harus mempersiapkan perencanaan dengan matang, rancangan pembelajarannya, sehingga nanti dalam proses pelaksanaannya akan lebih baik lagi, lebih lancar. Kemudian bisa mengetahui juga kekurangan yang harus ditingkatkan. Jika ada kelebihan mungkin perlu dikembangkan, itu juga bisa diketahui. Yang lain, saya juga bisa mendapatkan ilmu dari proses pembelajaran ini, yaitu diantaranya tentang kompetensi sosial emosional yang harus saya kembangkan untuk meningkatkan semangat pembelajaran anak. Kemudian juga ada pembelajaran berdiferensiasi yang saya peroleh dari kegiatan ini, dan juga mungkin nanti perlu ditingkatkan lagi bentuk diferensi pembelajaran diferensi yang lain. Baik, jadi menurut Bu Sinta kegiatan ini banyak sekali manfaatnya ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali Bu Sinta sudah mau berkolaborasi, sudah mau diajak untuk coaching begitu ya Bu. Nah baik, saya rasa cukup sesi coaching kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Sinta, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas ilmu juga yang telah diberikan kepada kami atas diskusi ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.